Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-ayah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, Maha suci Allah yang telah memberikan kita nikmatnya, beberapa nikmat yang luar biasa, nikmat Islam, ihsan, iman. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini menjadi nikmat di mana kita akan mendapatkan ridhonya Allah dan syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap terabadikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harap-harapkan nantinya syafaatnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita masih bertemu kembali dan berkesempatan di kajian kehidupan dan motivasi hidup ini. Di episode sebelumnya kita membahas dalam kitab Durratun Nasikhin ini ada beberapa hal di mana tamu itu adalah yang membawa barokah. Tamu itu adalah barokah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fatalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyahun wa kana Allah ala kulli shay'in muqtadira. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairu inda rabbika sawaban khairu amala. Yang artinya, dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia, kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan. Tetapi amalan-amalan yang surah adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, di sisi Allah, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Artinya apa? Bersabda Nabi Isa alaihissalam di dalam kitab Durratun Nasikhin ini bahwa dunia itu menjadi 3 masa. Ya, sabda Nabi Isa alaihissalam bahwa dunia itu dibagi menjadi 3 macam. 1, hari kemarin atau telah silam dan tidak tersisa sesuatu bagimu. Yang kedua, hari esok yang tidak dapat diketahui. Yang ketiga, masa sekarang, masa di mana engkau menikmatinya. Oleh karena itu, gunakanlah sebaik-baiknya.
Jadi menurut Nabi Isa alaihissalam bersabda bahwa dunia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hari kemarin, masa silam, yang tidak tersisa sesuatu bagimu, bagi kita sebagai umat manusia. Masa silam kemarin adalah sebuah cerita-cerita kemarin. Cerita-cerita itu tidak menyisakan apapun. Cerita-cerita itu hanya sekedar cerita yang tidak menyisakan apapun. Yang menyisakan itu adalah amal-amal soleh kemarin-kemarin kita yang kita lakukan. Sedekah-sedekah kita, perbuatan-perbuatan kebaikan-kebaikan kita, perbuatan kebajikan-kebajikan kita kepada sesama manusia. Itu yang harus dicermati. Selanjutnya, yang kedua, hari esok yang tidak diketahuinya. Apakah kita tahu hari esok kita bagaimana? Hari yang akan datang itu bagaimana kehidupan kita? Bagaimana nasib kita? Bagaimana takdir kita? Makanya manusia hidup sesuai irama dan kodratnya masing-masing. Iramanya bagaimana? Mengikuti iramanya kehidupan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia itu punya irama dan kodratnya masing-masing. Yang sudah ditulis di Lauh Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh memvonis seseorang di masa depan kamu bakal begini, tidak boleh. Di masa depan kamu akan begini, tidak boleh. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu di masa depan hambanya, di masa depan manusia-manusia itu. Kenapa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala kekuatan apapun itu hanyalah milik Allah. Hanya Allah yang memilikinya. Selanjutnya, yang ketiga, masa sekarang, masa di mana kita sebagai umat manusia itu menikmatinya. Kita masa sekarang adalah sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pendidik. Nikmatilah masa sekarang kita ini, fase kita sebagai mendidik anak-anak didik kita, peserta didik kita dengan baik. Gunakanlah waktu ini dengan baik. Didiklah anak-anak dengan tulus. Serta doakanlah anak-anak itu dengan baik, anak didik kita. Walaupun kadang anak-anak peserta didik kita itu membuat kita jengkel. Tapi kita kontrol hati kita. Kita kontrol jiwa kita. Supaya terucap kalamullah, terucap kalam kita pada anak-anak didik kita dengan ucapan yang bagus, doa-doa yang bagus. Karena doanya seorang guru, doanya seorang ustadz, doanya seorang kiai itu mustajab bagi anak-anak santrinya, anak didiknya. Makanya ketika berucap kepada anak didik kita adalah dengan baik. Serta dengukanlah doa-doa pada mereka. Al-kalamu doa, setiap kalimat itu adalah doa. Setiap omongan itu adalah doa. Monggo kita belajar untuk mengontrol hati kita, jiwa kita. Walaupun banyak peserta didik, 1, 2 menjengkelkan kita tetap mendoakan yang baik. Karena kita tidak tahu nasibnya anak-anak didik kita besok nantinya seperti apa. Enggak tahu, hanya Allah yang tahu. Itu yang penting, tugas kita adalah mendidik dengan ikhlas, mendidik dengan sertai doa-doa, mendoakan peserta didik dengan baik. Itu, ya. Seandainya hari ini kita sebagai seorang memberikan solusi kepada orang lain, gunakanlah dengan baik memberikan solusi kepada orang lain dengan solusi-solusi yang baik, solusi-solusi yang bermotivasi, solusi-solusi yang memberi stimulus, memberi motivasi kepada orang lain, membawa semangat orang lain untuk menjadi lebih baik. Ketika kita menjadi seorang ustadz, didiklah anak-anak santri itu dengan baik. Didiklah anak-anak didik itu dengan baik. Anak-anak santri, tunjukkanlah jalan-jalan di mana perilaku yang baik, bagaimana akhlakul karimah yang baik sebagai seorang santri. Serta doakanlah anak-anak santri tersebut. Doakanlah dengan baik. Tuh.
Jadi menurut Mbah Nabi Isa alaihissalam bahwa dunia itu menjadi 3, hari kemarin, hari esok, dan hari sekarang. Kalau kita bicara di ilmu sorok, fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il apa itu lupa ya. Kalau fi'il amar adalah perintah. Tuh. Jadi masa yang sudah lampau, masa yang akan datang, dan masa yang sedang kita jalani. Seperti ini. Jadi monggo, gunakanlah waktu itu sebaik mungkin. Selama kita bermanfaat bagi orang lain, selama kita mampu berbuat kebajikan pada orang lain, lakukanlah. Kita nggak tahu nanti amal mana yang dapat memberatkan kita untuk masuk surga. Amal baik mana yang nantinya untuk kita dapat masuk surga. Kita belum tahu. Belum tentu ibadah kita nanti yang dapat membuat kita masuk surga, belum tentu. Kadang kita memberikan motivasi, memberikan solusi yang baik, memberikan arahan yang baik, akhirnya sama orang yang diberi arahan kita itu melakukan dengan baik, memberi pembiasaan bagi pendidik, pembiasaan yang baik. Siswa harus sholatnya pateng dan sebagainya, beristar tidak, ayo harus bisa ngaji di rumah, istiqomah. Ketika kita memberi saran, memberi motivasi, memberi semangat, anak didik kita, orang yang kita beri termotivasi, dia melakukan dengan baik, siapa tahu hal itu yang dapat membuat kita masuk surganya Allah. Karena semua itu adalah sirinya Allah, rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita lakukan kebaikan sesama manusia. Kebaikan, kebajikan apapun pada manusia. Sesama umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.